dengan sambil tersenyum. Relaksasi, biarkan setiap tarikan nafas membuat kita semakin penuh sukacita, rasa syukur, kedamaian, dan kebahagiaan. Setiap hembusan nafas, kita melepaskan tidak hanya udara, tetapi semua beban-beban, semua kegelisahan, ketegangan-ketegangan di badan fisik dan pikiran kita. Tersenyumlah dan rasakan diri Anda begitu berharga, begitu dikasihi. Biarkan pikiran demikian fleksibel, demikian reseptif. Oke, selamat malam teman-teman yang berbahagia. Hari ini dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas satu topik yang mungkin tidak banyak dibahas, ya terutama karena dunia kita saat ini sebagian besar orang-orang itu berpandangan monoteisme, yaitu tidak salah juga, ya, karena ketika kita masuk dalam kesadaran peleburan, memang semua adalah satu, ya, segala sesuatu, ya, bahkan dari makhluk entitas yang sangat tinggi, multidimensional, ya, yang bisa mengendalikan planet-planet, ya, sampai seekor semut kecil, ya, sebutir pasir adalah satu kesatuan, ya, kalau dalam substansi transendental, ya, makanya monoteisme itu juga tidak salah, ya. Namun hari ini kita akan membahasnya secara lengkap, ya, berdasarkan sistem kesadaran tidak hanya yang secara menyeluruh, tetapi bagaimana dia breakdown ke bawah, ya. Nah, sambil mendengarkan ini, biarlah energi kesadaran itu terjangkarkan dengan baik, ya. Semoga ini bermanfaat bagi peningkatan kesadaran, peningkatan pengertian yang mendalam terhadap ketuhanan itu sendiri, ya. Kita akan mulai, ya, tentang divine hierarchy. Ini adalah satu perspektif lain, ya, supaya kita itu punya alternatif cara berpikir, ya, tentang keberadaan manusia dan birokrasi ilahi. Ya, bahwasanya seperti dunia manusia dia ada hierarkinya, seperti itu. Nah, bahwa pengetahuan ini di masa yang lalu itu disebut pengetahuan yang sangat rahasia, ya, dan memang kadang-kadang orang itu belum cocok, ya, nggak apa-apa juga, ya. Jadi tidak perlu Anda percaya begitu saja dengan apa yang kita sampaikan, dan justru saya berharap bahwa teman-teman tidak menerima ini secara mentah-mentah,
ya, tetapi diolah dengan rasional, ya, dengan rasa, dengan kesadaran, seperti itu, ya. Karena apapun yang disajikan, ya, sebaiknya diselidiki dengan cara demikian. Ya, sama seperti kita mencerna makanan yang paling mudah dicerna sekalipun, misalnya eh, pisang, yaitu pun kita membuka kulitnya, membuang kulitnya, makan isinya. Ya, sama kebenaran juga mesti kita melakukan telaah dengan demikian. Ya, tidak bisa kita makan mentah-mentah. Bahkan yang tidak perlu kupas, misalnya anggur sekalipun, kita ya makan juga mesti eh, membuang tangkainya ataupun bijinya, seperti itu, ya. Jadi perlu diolah dengan bijaksana. Nah, yang gambar yang di samping itu adalah salah satu penjelasan tentang tentang manusia, self, ya, diri yang adalah multidimensional. Ya, nanti kita akan breakdown jauh lebih detail. Ya. Tapi secara sekilas kita bisa lihat bahwa ada diri kita yang lebih tinggi, yang mengumpulkan banyak pengalaman kehidupan, mengumpulkan banyak kebijaksanaan, dan dia tahu track record kita, kehidupan dari yang awal sampai yang saat ini, bahkan yang ke depan. Karena eh, dia tidak, waktu itu tidak linear, ya. Ada versi diri kita yang lain-lainnya juga yang berasal dari satu eh, kesadaran kita yang jauh lebih tinggi, seperti itu. Nah, ini pelan-pelan dicerna. Ini adalah keping-keping dari pengetahuan rahasia. Ya, keping-keping. Kenapa saya sebut keping-keping? Karena kadang-kadang hasil channeling dari berbagai pihak itu kadang-kadang ada selisih sedikit, ya, tapi tidak memungkiri bahwa ini berlaku universal, ya. Ini adalah salah satu gambaran peta tentang bagaimana keberadaan itu, ya. Dari awalnya itu adalah source, ya, sang sumber itu sendiri. Ya, dari sang sumber itu kemudian dia mengambil bentuk yang pertama, ya, yang halus, itu adalah monad. Dari satu monad itu kemudian mengambil bentuk ke dimensi yang lebih padat. Nah, itu namanya soul, ya, oversoul atau soul, ya. Nah, dari oversoul itu turun lagi jadi soul. Dari soul itu masih turun lagi jadi soul extension. Ya, soul extension ini yang kemudian mengambil bentuk sebagai manusia, inkarnasi yang jauh lebih padat, ya, jadi badan fisik yang padat ini, seperti itu, ya. Dan konsep demikian, ya, tidak hanya timbul di satu tempat atau dua tempat, tetapi secara massal mulai disadari, ya. Nah, ini kita bisa lihat gambaran kasarnya, ya, dari source itu sendiri, ya, mengambil banyak bentuk monad, ya, monad. Jadi monad itu kemudian mengambil secara umum itu 12 soul, ya, 12 soul. Dari 12 soul itu dia masing-masing itu akan mengambil 12 soul extension. Dari soul extension inilah yang kemudian mengambil bentuk sebagai manusia. Ya, kadang dari satu soul extension ini bisa jadi beberapa manusia. Ya, ini secara umum, ya. Nah, ini adalah sistem dari hierarki keberadaan jiwa manusia, ya, entitas. Nah, sama ada banyak sekali yang menggambarkan demikian, ya. Ada personal source, monad, I am present, soul, banyak soul, kemudian soul ada soul extension, personality, ya, masing-masing karakter. Banyak orang yang menggambarkannya demikian, ya, tidak hanya dari satu orang, dua orang, tapi sangat banyak.
ya, dan ini berlaku universal, diakui ataupun tidak diakui, ya Anda buktikan sendiri, ya jangan percaya begitu saja. Nah, kemudian kita ya sebagai makhluk di bumi ini, kita banyak mengenal tentang awal dan akhir, ya, bahwa dalam tradisi Buddhis sekalipun yang tidak mampu melacak awal dari keberadaan makhluk, ya, bahwa manusia-manusia, makhluk-makhluk yang di matanya masih banyak debu kemelekatan duniawi, itu tidak akan bisa mengenali awal dari keberadaan, ya. Tapi Buddha berhasil mengenali akhir dari keberadaan, yaitu nibbana itu sendiri. Nah, kita kembali ke definisi, ya, definisi dari nibbana itu sendiri. Ya, ini dari kata Pali. Kalau Sanskertanya ya nirwana. Nah, ini juga sama seperti yang digunakan di Indonesia, ya, terutama teman-teman kita yang beragama Hindu, ya. Nah, disebut itu sebagai satu tujuan tertinggi dalam agama Buddha, ya, yang berarti padamnya api nafsu keinginan, ya, keinginan untuk menjadi. Padamnya kebencian, kebodohan batin ini tidak merujuk satu tempat, ya, tetapi satu keadaan, ya, keadaan atau kondisi yang mutlak, bebas dari penderitaan, bebas dari siklus kelahiran. Ya, ini adalah keadaan yang kekal, tidak dilahirkan, tidak diciptakan, itu ada kebahagiaan tertinggi. Nah, kita bandingkan dengan definisi peradaban sebelumnya, ya, Hindu, ya, ada istilah Brahman. Nah, ini Brahman secara definitif, ya, secara definitif itu ada realitas tertinggi yang mutlak kekal, ya, mutlak kekal dan tidak berwujud. Ya. Dia mendasari serta menguasai seluruh jagat raya. Dia melampaui waktu dan ruang. Sering digambarkan sebagai sumber dari semua keberadaan kehidupan. Ya, kesadaran yang murni, kebahagiaan tertinggi. Ya, ini secara definitif dua-duanya ini sama, ya. Brahman adalah dasar dari semua keberadaan. Tidak terbagi dan tidak berubah. Tidak berubah. Artinya dia ada di yang berwujud dan yang tidak berwujud. Nirguna dan saguna. Nah, dari kedua ini, sebenarnya kita bisa tarik satu garis kesimpulan bahwa sebenarnya dia menjelaskan hal yang sama. Ya, karena kita masuk ke definitif, ya, penjelasan definitif. Jadi tidak pakai istilah, karena istilah itu kadang-kadang rancu. Ya, istilah kenapa rancu? Satu pohon orang ada yang bilang dia itu pohon kayu putih misalnya. Orang lain bilang eukaliptus gitu. Itu kan ya sama aja gitu. Beda beda itu aja, beda apa namanya? Beda bahasa aja. Seperti itu. Nah, ini yang kadang-kadang terjadi menjadi perdebatan, ya. Kenapa terjadi perdebatan? Karena ego. Ya, ajaran saya lebih bagus, ya. Itu yang terjadi sebenarnya, ya. Dari ada 2.500 ajaran agama di dunia, punya saya yang paling bagus itu loh. Itu yang terjadi ketika manusia itu ya cenderung lah yang punya saya yang paling bagus, ya. Ada kecenderungan demikian, ya. Tapi ketika kita pelan-pelan melepaskan ego fanatisme, ya, kita mulai melihat secara definitif, rupanya yang dibicarakan sama-sama aja, ya 11-12 lah. Ya ada sedikit perbedaan penjelasan, ya itu wajar saja. Ya ini sama seperti ketika misalnya kita meninjau satu perusahaan, ya. Ada satu perusahaan itu bagus, dia operasionalnya dalam 1 tahun pertumbuhannya bisa sampai 20% misalnya. Ya ada yang kemudian dia akan meninjau kondisi demikian,
ya, realitas demikian dari segi manajemennya. Oh, itu manajernya hebat, ya, CEO-nya begini-begini gitu kan. Ya mungkin ada orang lain yang tinjauannya beda. Oh, dia bilang feng shui-nya yang bagus itu. Ya, dia punya toko bagian depan itu hadapnya ke selatan, belakangnya ada gedung tinggi. Itu sebagai satu sandaran dia, feng shui-nya bagus itu. Nah, tinjauan yang berbeda dalam satu realitas yang sama, seperti itu. Ya, kadang-kadang ya itu isi pikiran manusia dalam menjelaskan realitas itu sesuai kemampuan kapasitas mereka eh, mengenali pembelajaran mereka. Tapi sesuatu yang dia eh, sampaikan sebenarnya maknanya sama. Maka kita mesti kembali ke definitif, ya, penjelasan definisinya apa sih. Nah, dari Nibbana dan Brahma ini kita menemukan ada titik kesamaan di sana, seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi kita tidak melihat apa namanya, perbedaan yang terlalu signifikan dari awal, ya. Artinya ada sesuatu yang merupakan alfa dan omega, ya, seperti itu. Itu dulu. Nah, kemudian kita juga ada satu keping kecil dari puzzle, ya. Sebagian besar umat manusia zaman sekarang, ya, yakin bahwa bumi itu bulat, yakin bahwa bumi itu bulat. Ya, ini ya bisa banyak pembuktian ya, dari foto dari satelit, kemudian perbedaan waktu kita dengan misalnya di Amerika, kita ada teman di Amerika, oh ya benar kita beda kira-kira 12 jam, ya, kita di sini tengah malam, sana siang hari gitu kan. Jadi ada perbedaan matahari segala macam, ya. Nah, tapi zaman dulu orang mengenal bahwa bumi itu datar, ya. Dan ini juga tidak bisa disalahkan, ya. Ya, karena memang zaman dulu kemampuan penginderaan itu agak berbeda, dan mungkin mereka juga melihat dengan dimensi yang berbeda dengan yang mampu dilihat manusia saat ini, ya. Mungkin ada dimensi tertentu yang memang bentuknya itu satu pusaran, satu apa ya, lempengan yang berputar. Yaitu sebenarnya gambar dari Bima Sakti sih. Seperti lempengan yang berputar. Nah, mereka melihat itu mungkin kemudian mereka menganggap itu bentuk bumi. Ya, padahal yang mereka lihat kemungkinan adalah galaksi Bima Sakti yang sedang berputar. Ya, karena dalam kesadaran tertentu, ketika mencapai kesadaran yang kosmik, orang itu akan bisa melihat realitas yang jauh lebih tinggi. Seperti itu. Ya, tapi ya beberapa pengalaman ya si naga yang dibawa bumi itu ya ada, naga hitam itu ya, mungkin beberapa teman-teman kita pernah melihat lewat server dimensi yang berbeda, ya. Tapi ini kita abaikan, kita anggap satu keping dari puzzle, ya. Jadi hari ini yang kita sampaikan itu rada acak, ya, banyak pengetahuan-pengetahuan yang rada acak. Dan nanti kalian susun sendiri keping-keping puzzle ini, ya. Nah, termasuk adalah kosmologi Hindu, ya, bahwa ada Gunung Meru, ya, Gunung Meru di tengah-tengah bumi kita. Ya, kemudian Jambudvipa, ya, dia disebut sebagai bagian selatannya bumi ini. Nah, itu adalah tempat di mana Buddha datang. Ya, semua Buddha lahir di Jambudvipa katanya. Ya, yang di timur, barat sama utara nggak ada, seperti itu. Nah, ini juga Hindu dan Buddha ya percaya yang seperti ini. Ya, tapi benar salahnya tergantung masing-masing. Ya, kita mungkin bisa ambil pembelajarannya, ya, kemudian lepas dari perselisihan karena ya itu nggak bisa diperdebatkan. Nah, kemudian gambar yang di sebelah kanan ini adalah hasil pemindaian terbaru
tentang bentuk dalamnya bumi. Ya, bahwa di dalam bumi itu diduga ada rongga-rongga yang sangat besar yang ukurannya itu sebesar benua kita. Bisa bayangkan ya, satu benua itu ya sebesar satu Tiongkok lah, itu ya, satu negara Tiongkok atau Rusia yang sebegitu besar. Ya artinya dia ya bisa 10 kali atau 20 kali Pulau Jawa. Ya, padahal kita dari Jawa ya dari itulah Jakarta ke Semarang misalnya itu aja butuh 5 jam. Ya, sampai ke Jawa Timur Surabaya ya bisa 9 jam gitu ya. Yaitu Jawa yang di peta itu hanya kecil gitu. Ya, tapi di dalam perut bumi itu ada rongga yang jauh-jauh lebih besar. Ya, yang memungkinkan di dalamnya ada kehidupan. Nah, tentu saja di sepanjang legenda peradaban umat manusia, kita mendengar banyak sekali cerita-cerita tentang peradaban yang berada di dalam perut bumi. Nah, ini juga ini datanya ya, data scanning. Anda bisa cek ya tentang kebenaran ini. Ya bahwa yang dulu diajarkan di sekolah bahwa di dalam perut bumi itu semuanya adalah lahar panas segala macam, yaitu belum tentu benar. Ya karena teknologi zaman itu ya mereka cuma melakukan kira-kira ya, tapi dengan teknologi yang terbaru mereka melakukan pemindaian dengan apa namanya dengan tembakan gelombang resonansi, didapati bahwa di dalam itu ada rongga seperti itu ya, dan ini selaras dengan teori hollow earth ya, bahwa di dalam bumi itu ada rongga-rongga kosong, tapi juga tidak sepresisi seperti yang mereka ceritakan bahwa di dalam itu kosong melompong, enggak juga. Cuma bentuknya memang ada rongga-rongga besar. Ya, ada tetap inti bumi itu memang tetap ada. Ya. Nah, kalau dilihat di sini di dalam juga terlihat ada tulisan City of Shambhala. Ya, tulisan kecil City of Shambhala. Seperti itu. Nah, ini juga ini ya satu PR ya bagi pengetahuan kita. Ya, benar salahnya tidak perlu diperdebatkan. Ya, Anda sampai Anda punya kemampuan untuk menjelajah, Anda akan tahu sendiri. Seperti itu. Ya, memang di dalam perut bumi banyak peradaban. Ya, dan portal-portal yang menghubungkan bagian dalam bumi ini dengan bagian luar bumi itu biasanya di gunung-gunung. Ya, sebagian besar gunung-gunung di Indonesia punya akses portal yang bisa terhubung ke Agartha itu, ya, Land of Adventure Race, ya. Jadi apa ya? Mereka adalah makhluk-makhluk dimensi keempat, ya, 4, 5 ada seperti itu, ya, yang pindah ke sana ketika Atlantis Lemurian collapse seperti itu, ya. Jadi benar salahnya Anda pelan-pelan buktikan saja, ya, tidak perlu dipercaya, ya, tidak perlu dipercaya sekali lagi. Nah, kemudian kita beralih lagi di keping puzzle yang lain, ya, bahwa di dunia ini peradaban yang mengenal tulisan paling pertama itu adalah Sumeria, Mesopotamia, Babilonia, yaitu di Timur Tengah sana, ya. Dan tulisan-tulisan pertama itu bercerita tentang makhluk-makhluk dari luar angkasa sana, ya, yang menciptakan manusia. Nah, ini yang kemudian kita anggap bahwa ini ya adalah ancient god, ya, dewa-dewa zaman dahulu, ya, atau
sebenarnya alien sih. Ya mungkin teman-teman di sini udah pernah tahu tentang Anunnaki ya. Ya, teman-teman yang belum mengetahui tentang Anunnaki ya boleh pelan-pelan cari informasinya di internet. Ya, memang ada sedikit simpang siur tentang kisahnya, tapi secara umum ya mereka dalam tablet tulisan yang paling pertama yang ditemukan adalah bercerita tentang itu. Ya, bahwa mereka datang ke bumi, mereka salah satu yang menciptakan manusia dari makhluk yang sudah ada sebelumnya. Artinya sebelum Anunnaki pun peradaban umat manusia itu udah ada, tapi bentuknya tidak seperti ini. Ya, tidak seperti ini. Ya, mereka adalah ya yang salah satunya yang membuat manusia seperti sekarang ini. Ya. Selain para Anunnaki, ya, di peradaban-peradaban lain ya, misalnya Olympus ya, gunung Olympus. Nah, gunung juga kan, Olympian, ada Zeus ya, Hera. Nah, ini juga sebenarnya menceritakan kemungkinan adalah hal-hal yang sama. Ya, termasuk adalah di India. Ya, ada Siwa, Brahma ya, dan sejenisnya itu ya yang eh, manusia yang kepalanya singa, ya, kepalanya apa namanya eh, gajah segala macam, ya itu adalah ras hibrid ya, hybrid. Nah ini juga adalah satu legenda ya, tapi dia tidak berupa fisik ya. Sebagian besar itu ya dimensi ketiga, dimensi keempat, kelima, ya, keenam dan sebagainya seperti itu. Dimensinya mungkin berbeda ya, kadang-kadang bisa saja bersentuhan dengan dimensi manusia seperti itu. Nah, bahwa ini adalah cerita-cerita masa lalu ya, sampai sekarang mungkin itu adalah merujuk ke entitas-entitas yang sama tapi dari kebudayaan yang berbeda ya, karena mereka hidupnya ya bisa belasan ribu tahun. Ya, belasan ribu tahun ya, ganti 3 peradaban, 4 peradaban tuh mereka tetap ada. Ya, mungkin adalah entitas yang sama, tapi manusia mengenalnya dengan nama yang berbeda. Ya, misalnya Dewa Ra, ya, berkaitan matahari toh. Nah, di India mengenalnya dengan Dewa Surya. Nah, kemudian di tradisi Mahayana yang kemudian hari dianggap ada Tara Lulai, ya, Wairocana Buddha, ya. Apakah itu sama atau enggak? Ya, Anda simpulkan sendiri ya, seperti itu. Ya. Nah, ini ada satu paradigma baru, ya, menjelaskan evolusi kesadaran dan kebangkitan massal. Bahwa ya zaman lalu banyak kisah-kisah legenda dan mitologi. Ya, tapi ketika makin ke sini, kesadaran umat manusia itu makin berkembang. Ya, orang-orang zaman sekarang itu banyak main udah di mental sejak kecil. Ya, jadi zaman dahulu kala ya umur 5 tahun, 10 tahun kita masih banyak yang tidak tahu apa-apa, ya, tidak mengerti apa-apa. Tapi zaman sekarang kecil-kecil anak-anak udah belajar bahasa Inggris, bahasa Mandarin, udah bekerja dalam konsep ya, secara batin udah berkembang lah ya, udah tidak banyak lagi orang yang eh, memotong ayam sendiri untuk makan ya. Orang zaman dulu itu kalau mau makan babi mau mesti potong babi sendiri, mau makan ayam mesti potong ayamnya sendiri. Zaman sekarang udah enggak, anak-anak kita itu udah tidak pegang pisau untuk membunuh makhluk secara langsung seperti itu ya. Beda lah, udah kesadarannya udah beda ya.
Ini adalah paradigma baru ya, di mana hasil dari channeling dari banyak pihak ya terakumulasi ya. Ada yang namanya Chohan of Seven Rays ya, ada penjaga-penjaga cahaya di dunia ini. Yang mereka ini adalah istilah spektrum cahaya dari sang sumber itu sendiri ya, Seven Rays. Misalnya ada yang penjaga cahaya pertama, cahaya warna biru. Ya, ada El Moria di sana. Ya, masih beberapa master lainnya juga termasuk di penjaga ray pertama. Ya, ray kedua warna kuning keemasan. Ya, Master Lanto, Jaukul di sana. Ya, seperti itu. Kemudian ray ketiga, Paul the Venetian. Ya, dengan warna pink, ya penjaga warna pink. Ya, keempat Serapis Bay. Nah, ini biasa bentuknya farao ya. Dia lebih banyak tampil dalam pakaian raja Mesir seperti itu. Ya, Serapis Bay dengan warna dasar putih seperti itu. Ya, Master Hilarion ya, penjaga cahaya hijau ya. Nah, itu berkaitan dengan penyembuhan ya. Kemudian Ray itu Lady Nada termasuk Sananda. Sananda itu Yesua ya, yang orang sebut Yesua. Lady Nada itu twin flame-nya ya, atau mungkin umat manusia mengenalnya dengan Mary Magdalene ya, Magdalena ya. Kemudian yang ketujuh itu ada Saint Germain ya, cahaya ketujuh ya, ini penjaga violet flame ya, cahaya ketujuh ungu ya, violet ya. Kemudian ada Mahachohan ya. Mahachohan saat ini yang bertugas itu adalah Saint Germain ya, yang saat ini Mahachohan seperti itu. Nah, ini dari banyak channeler, orang yang biasa channeling ya, mengakui penjaga dari tujuh cahaya ini ya. Cuman kadang-kadang urutannya kadang-kadang agak berbeda ya. Nah, kemudian kita juga mengenal ada yang namanya The Great White Brotherhood ya, persaudaraan putih ilahi ya, persaudaraan putih agung ilahi ya. Ini bukan dari satu orang, tetapi banyak ya, banyak para channeler ya. Salah satu yang cukup populer itu Elizabeth Clare Prophet ya. Nah, banyak siapa itu Great White Brotherhood ya, persaudaraan putih ilahi ya, persaudaraan putih agung ilahi. Ini adalah spiritual hierarchy of earth. Jadi mereka bertugas di bumi ini yang menjaga cahaya di bumi ini ya. Fungsinya masing-masing ya, ada yang penyembuhan, ada yang untuk cinta kasih ya. Jadi tidak hanya satu channeler ya, tetapi secara universal selama orang bisa terhubung dengan baik ke atas, mereka akan bisa terhubung, terkoneksi dengan Great White Brotherhood ini ya. Isinya siapa ya? Para Ascended Master ya, the spiritual hierarchy and the Great White Brotherhood ya. Jadi di dalamnya ya berisi para suci ya, para agung ya, ya termasuk di dalamnya ya Jaukur, termasuk dewa-dewa zaman dahulu ya. Banyak dewa-dewa zaman dahulu sebenarnya ascended ya, mereka udah apa, ibaratnya ascended, udah lulus dari pembelajaran di bumi ini seperti itu ya. Ini adalah Great White Brotherhood ya. Sebenarnya banyak juga persaudaraan-persaudaraan lainnya ya secara ilahi, dan kadang-kadang mereka itu bisa ada dalam beberapa perhimpunan
ya, seperti itu. Ada keeper of flame, ya, ada beberapa lah. Nah, yang sistem Shambhala dari guru kita, ya, itu termasuk dari the Order of Melchizedek. Nah, Melchizedek itu siapa gitu kan? Nah, nama ini pertama kali kalau Anda perhatikan ada di kitab Perjanjian Lama, ya, Abraham ketemu Melchizedek, ya, Abraham eh, dia menang perang, melakukan persembahan, ya, persepuluhan ke Melchizedek, dan konon katanya hanya Melchizedek yang berhak menerima persepuluhan, seperti itu, ya, Raja Agung, Raja Adil, seperti itu, ya. Tapi sebenarnya dia berlaku secara universal, ya, beliau adalah universal logosnya kita, seperti Melchizedek. Nah, klannya Melchizedek, the order of Melchizedek. Dan Yesua sendiri, Yesus, ya, Kristus itu sendiri, beliau itu adalah bagian dari the order of Melchizedek, ya. Dia disebut sebagai pendeta agung selamanya dari order Melchizedek. Jadi ketika Anda bagian dari order of Melchizedek, kakak seperguruan kamu itu Yesua, ya, Yesus, itu kakak seperguruan kalian, ya, kalau kalian masuk dalam klannya Melchizedek, seperti itu. Nah, kemudian Shambhala itu sendiri, ya, ini adalah satu tempat di dimensi kelima, ya, ya, kita akan lihat hierarkinya. Nah, Shambhala disebut City of Immortal, ya, tempat makhluk-makhluk yang tidak mati, tidak mengalami kematian lagi, ya. Nah, ini adalah bagaimana bagian Shambhala itu, ya. Jadi evolusi dari kesadaran umat manusia, ya, itu dia sampai ke fase paling tinggi di bumi ini adalah Shambhala. Setelah itu mereka udah bisa evolusi selanjutnya ke alam semesta yang lebih tinggi, seperti itu, ya. Itu kira-kira satu posko lah, ya, satu posko. Dan di sana adalah himpunan dari, ya, semua makhluk-makhluk yang telah selesai dari pembelajaran di bumi ini, seperti itu. Ya, lokasi tepatnya di mana, ya, salah satunya di dalam perut bumi kita yang tadi, salah satunya, ya, tapi kan dimensinya itu berbeda, dia bisa berada di banyak tempat sekaligus, seperti itu, sama seperti bayangan bulan di bumi, ya, yang bisa ada dimanapun, ya. Jadi spiritual hierarki itu bisa sampai ke Shambhala, ya, monadic theta. Nah, ini adalah hierarki, ya. Dan kalau kita sudah menyelesaikan pembelajaran di bumi, kita bisa kembali ke Shambhala. Kemudian kita bisa memilih untuk evolusi yang jauh lebih tinggi di semesta yang jauh lebih besar lagi, ya, seperti itu. Itu udah melampaui karma, melampaui reinkarnasi. Nah, ini juga berbagai hasil channeling, ya, memetakan, ya, dari source, ya, ada Council of 12, ya, ada Council 24, ada 12, ya, monad, ya, dari monad oversoul, ada sambungan dari diri kita. Makanya kalau beberapa teman-teman yang cukup berbakat, kesadarannya bisa naik ke versi HS-nya, ya, mungkin mereka bisa ketemu diri saya yang lain yang merupakan HS, seperti itu. Karena kita sebenarnya paralel. Aku yang sekarang hidup di sini, ada aku versi lain yang jauh lebih canggih di atas sana, seperti itu. Yang merupakan akumulasi dari semua pengetahuan aku, semua pembelajaran aku selama di bumi, baik pun di semesta-semesta yang lain, ya. Ada versi diriku yang lain yang jauh lebih sadar di atas sana, seperti itu, ya. Nah, ini adalah konseptual, ya, tapi bagi teman-teman yang udah mengalami
pengalaman seperti itu ya tahu sendiri. Jadi ini bukan untuk Anda percaya, tapi Anda ya pelan-pelan kalau sampai kesadarannya di sana, Anda akan mengerti sendiri. Seperti itu. Jadi tidak perlu untuk dipercayai, ya, bukan untuk dipercayai. Nah, ini juga sebenarnya bukan hal yang baru, karena bahkan zaman dahulu kala udah ada yang melukiskannya, ya. Aku yang badan ragain, kemudian ada aku yang versi energi, tubuh energi, ada versi yang jauh lebih halus lagi, ya, spirit body, ya. Nah, jadi di barat iya, di timur juga iya, sama saja, ya, prosesnya sama saja. Ya, jadi di timur itu ada Tai I Ching Hua, ya, Tai I Ching Hua, dia kitab yang diturunkan oleh para immortal, ya. Nah, itu di Taoisme ada. Ya, ya prosesnya mirip-mirip ya 11-12. Ya. Sama sebenarnya di ajaran-ajaran rahasia di Yahudi sendiri ya. Dia ada tree of life ya. Proses bagaimana manusia itu berevolusi ke kesadaran yang lebih tinggi. Seperti itu. Ya, tentang tree of life. Ya, beberapa teman mungkin pernah mempelajari ini. Ya, tapi ya pelajarannya sebenarnya 11-12 ya dimanapun sama. Ya, tergantung kita meninjaunya lewat sisi yang mana yang lebih cocok dengan kita. Seperti itu. Nah, next adalah ada 7 cosmic plan ya, artinya banyak jenjangnya ya. Zaman dahulu kala ya, umat manusia itu menggambarkannya seperti ini, bahwa para Buddha di masa yang lalu jumlahnya itu bagaikan pasir di Sungai Gangga, sebanyak itu. Ada sangat banyak ya. Jadi ada jumlah-jumlah yang luar biasa yang tidak dapat diperkirakan, kemudian dibikin satu perumpamaan ya, bahwa alam semesta berapa banyak, ya banyak sekali, ya bagaikan pasir di Sungai Gangga, dan masing-masing pasir itu adalah satu dunia misalnya. Ya, ini adalah sesuatu hal yang mendobrak keterbatasan pikiran, ya, keterbatasan pikiran, ya. Nah, kita ambil contoh deh, planet Bumi ini, ya, planet Bumi ini ada kesadaran agung atau pelindung dari kesadaran di bumi, evolusi di bumi ini, yang saat ini adalah Buddha, ya. Nah, itu juga termasuk adalah Sanat Kumara. Ya, termasuk juga di dalamnya planetari logos itu ada Maitreya atau yang disebut Kristus, seperti itu. Ya, planetari logos ini kesadaran bumi. Tentu saja ini terhubung dengan baik dengan para Chohan ya, penjaga cahaya tadi, Seven Ray. Ya, ini adalah planetari logos. Nah, kemudian tentu saja tata surya kita tidak hanya ada 7 planet, tidak hanya ada planet bumi, ada 7 planet. Ya, jadi planetari logos itu setiap planet ada. Ya, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, ya, Saturnus, Uranus, Neptunus gitu kan. Ya, dan masing-masing itu ada logosnya sendiri. Ya. Nah, sebagai pusat dari 7 planet ini ya, ada yang namanya matahari. Nah, ini solar logos. Ini yang merupakan kesadaran agung dari sistem tata surya kita. Sistem tata surya kita, artinya matahari sebagai pusat dan planet-planet itu yang mengelilingi si matahari. Nah, dan kesadaran agung matahari ini adalah Helios, ya, Ra, orang bilang Apollo,
Tar Ruai atau Wairocana Buddha atau Dewa Surya, Iswara, ya, versi femininnya Hestia, ya ada nama-nama semacam itu, seperti itu solar logos kita, ya. Nah tapi solar logos kita belum selesai, yaitu cuman matahari cuma satu titik di ujung galaksi Bima Sakti. Ya, galaksi kita, galaksi Bima Sakti, dia ada kesadaran agung yang mencakupi, namanya Melchior, ya, seperti itu. Nah, kemudian selain galaksi kita ada banyak galaksi lain lagi, ya, banyak galaksi-galaksi lain jauh lebih besar punya ada gitu kan. Nah, jadi dari banyak galaksi ini ada universal logos, kesadaran agung yang mencakup banyak universe, ya. Itu Melchizedek namanya. Ya, sama seperti the order of Melchizedek tadi. Ya, Melchizedek, universal logosnya kita. Ya, bisa dibayangkan apa ya, sebesar apa cakupannya beliau. Ya, nah, di atas itu ada cosmic logos, itu Metatron. Ya ada lagi beberapa plans yang kita tidak jelaskan. Ya, salah satunya adalah Mahatma yang biasa kita pakai. Ya, nah itu udah adalah energi yang sangat basic yang dari sang sumber itu sendiri. Ya, seperti itu. Nah, kenapa kemudian Kristus itu disebut logos? Logos itu artinya apa? Firman dan sabda. Nah, itu kalau kita baca-baca di kitab ya, Yesus ada firman atau sabda yang berpribadi. Dia logos. Ya, dia planetari logos. Dia itu ya Kristus itu sendiri. Seperti itu. Ya. Nah, ini adalah keping-keping pengetahuan lah. Ya. Nah, kemudian yang sebelah kiri nanti akan saya kirimkan ke grup ya, teman-teman bisa lihat. Tapi urutannya ya mungkin agak fleksibel dan cair. Ya, dia itu menggambarkan bahwa baik itu kristal-kristal, ya mineral, ya batu-batuan, yaitu punya kesadaran frekuensinya masing-masing. Ya, sama juga tanaman, ya tumbuh-tumbuhan, ya bunga lah, pohon lah, mereka juga ada frekuensinya masing-masing. Ya, juga termasuk adalah keluarga hewan, dia juga ada frekuensinya masing-masing. Ya, termasuk kucing, gajah, segala macam, ada frekuensinya masing-masing. Ya, di antara tiga ini manusia yang paling lengkap. Ya, di tubuh manusia itu ada mineral, ya ada kemampuan berkembang seperti tumbuhan. Ya, juga ada insting hewani, ya. Ya, manusia itu termasuk lengkap dari frekuensi tiga ini. Ya, makanya ada manusia-manusia tertentu yang sangat dekat dengan tanaman, ya senang merawat tanaman. Ada yang tertarik dengan hewan-hewan tertentu. Ya, ada yang tertarik dengan kristal, batu-batuan, mineral tertentu. Ya, itu wajar ya, karena ya kadang-kadang berevolusi ke bagian seperti itu. Ya, evolusi ke bagian-bagian yang melengkapi kita. Gitu. Nah, ketika kesadaran kita naik ya, istilahnya mengalami inisiasi kesadaran, kenaikan kesadaran, ya kita pelan-pelan naik. Ya, seperti itu. Jadi ini nanti saya kirimkan ke grup ya, Anda bisa lihat sendiri. Nah, seperti tadi kita bicara mengenai monad, dia turun menjadi banyak soul. Nah, ini seperti dalam kasus misalnya Avalokitesvara atau Kuan Yin, ya. Kuan Yin dia bisa bermanifestasi menjadi Tara. Tara bisa ambil bentuk jadi 21 Tara, ya. Semakin advance soul ya, jadi dia punya kesadaran makin terasa, dia makin bisa mencipta dalam bentuk yang lebih besar. Ya, mungkin dia bisa ada di dimensi ke-7, bisa ada di dimensi ke-6, dan bisa berada di dimensi ke-4 dalam waktu yang bersamaan. Seperti itu.
Ya, dalam dimensi yang keempatnya itu adalah bentuk ini Chunji, ya, Chunji pusat. Ya. Nah, misalnya satu lagi adalah Vaisrawanaya atau apa namanya Zambala kuning, ya, dewa kekayaan atau juga disebut apa raja raja surga di surga utara, ya, Vaisrawanaya. Nah, beliau punya ikral, ya, punya tekad bahwa setiap orang yang menjalani kehidupan eh, menuju pembebasan, ya, saya akan mendukungnya supaya dia itu tidak kekurangan secara materi, ya, supaya dia eh, bisa melakukan kultivasi atau pembinaan diri dengan baik, ya. Nah, beliau punya dia punya versi tingginya adalah Buddha Ratna Sambawa. Nah, ini adalah monadiknya lah, kondisi monadiknya seperti itu. Jadi sebenarnya ya kita itu ada versi kita yang jauh lebih sadar. Ya, versi versi Cohen yang kalian kenal, ya ada versi yang jauh lebih sadar, lebih murni di atas sana. Ya, kalau yang ini kadang-kadang masih ya nggak connect gitu kan, masih bandel gitu kan, seperti itu. Ya, tapi versi sadarnya kita masing-masing ada. Ya, versi yang lebih sempurna, lebih sadar seperti itu. Nah, lalu juga banyak yang menggambarkan eh, prosesnya seperti itu, ya. Great understanding, cognitionnya kita bekerja, enlightenment, ya kita akan makin jernih, makin ke atas makin jernih seperti itu, ya. Nah, ini adalah pembelajarannya. Jadi apa manfaat pengetahuan kita yang kita kasihkan hari ini? Nah, ini adalah satu keping-keping kecil pengetahuan, ya, yang bisa memicu eh, kontemplasi teman-teman masing-masing, ya. Nah, ini di pengetahuan ini membuat kita menyadari bahwa kalau kita hanya hidup secara fisik, ya, sebagai manusia, itu sungguh kecil. Ya, kehidupan kita ya kurang lebih ya harapan hidup itu 80 tahun lah. Ya, mungkin banyak orang yang tidak sampai 80 tahun udah check out dari dunia ini. Ya, bahwa kalau kita hanya hidup secara fisik, ya, suatu saat nanti kita ya tinggal satu eh, nisan saja gitu. Ada nama kita, kemudian lahir kapan, game over kapan gitu kan. Maka setiap kita misalnya eh, pergi apa namanya sembahyang kubur, ya, pergi berziarah, kita melihat banyak sekali papan nisan di sana. Di sana itu menandakan pernah ada satu orang yang hidup seperti kita, kemudian dia mati tanpa kemudian hari orang mengenal dia siapa, kenapa, cerita hidupnya seperti apa. Ya, kalau kita hidup hanya secara fisik, ya kita berakhir seperti itu doang. Ya, maka adalah hiduplah di dalam batin juga seperti itu. Ya, makanya kita benar-benar hidup ketika kita hidup secara batin. Ya. Nah, kita tidak lagi terjebak dalam pemujaan yang berlebihan, ya, idolatry atau ya orang bilang berhala, ya. Sebenarnya disebut berhala juga enggak, ya. Kadang-kadang ketika kita misalnya bertemu satu entitas atau satu orang yang memiliki energi kewibawaan yang begitu besar, ya kita kagum dengan sendirinya. eh, ada satu apa ya? Ada satu yang membuat kita merasa wah luar biasa orang ini.
Itu wajar, ya, tetapi kita tidak terjebak dalam pemujaan yang berlebihan. Karena KS ya dari masing-masing kita tidak jauh, ya, tidak jauh berbeda, ya. Artinya diri kita yang sesungguhnya yang maha sadar itu ya tidak berbeda dengan para Buddha, tidak berbeda dengan misalnya Yesua, ya, dengan Saint Germain, dengan misalnya Archangel apa, ya. Sang kesadaran kita yang sejati itu tidak berbeda, nilai harkat martabatnya itu tidak berbeda, ya, seperti itu. Nah ini yang perlu kita pelajari, ya, perlu kita renungkan supaya kita tidak terjebak dalam pemujaan yang berlebihan. Ya, jadi dengan demikian ketika orang klaim oh mereka adalah saya seorang Buddha hidup misalnya, ya kita ya biasa aja, nggak apa-apa dia mau klaim apapun, ya karena eh, itu nggak ada kaitan dengan kita, karena kita punya tugas masing-masing itu adalah mengatasi penderitaan diri kita, mengatasi masalah-masalah yang terjadi di hidup kita, seperti itu, ya. Jadi orang mau klaim apapun dia seorang bodhisattva hidup, seorang Buddha hidup, dia Yesus yang datang kedua kali, ketiga kali, keempat kali pun sekalipun, ya you klaim aja itu loh. Gue ya gue itu. Seperti itu. Ya, seperti itu ya. Dan satu hal lagi adalah pengetahuan ini supaya kita tidak meremehkan diri kita sendiri. Ya, dan kita juga tidak meremehkan orang lain. Dia mau klaim apa, terlepas dari benar atau tidaknya, ya nggak ada masalah. Ya, tapi kita tidak boleh meremehkan. Ya, karena setiap orang, semua orang itu sedang berproses. Dia kali ini ya mungkin ya sedang banyak sedang tertutup, tidak terhubung dengan sang sumber. Jadi dia berbuat yang tidak sesuai dengan cinta kasih, dengan kebijaksanaan. Ya, dia akan menjalani konsekuensinya. Ya nggak apa-apa. Ya, seperti kita tidak timbul rasa marah berlebih, tidak timbul rasa benci berlebih. Ya enggak seperti itu. Seperti itu. Yang batin kita kenali. Seperti itu. Dia hanya sedang menjalani proses penyadaran dia yang mungkin akan berdarah-darah. Ya enggak apa-apa. Kalau kita bisa menasihatinya dengan baik, nasihatin. Kalau tidak bisa, ya biarin saja. Ya kadang-kadang kita membiarkan orang menjalani karmanya, menjalani proses pembelajarannya, itu adalah cinta kasih yang sangat besar. Ya, untuk tidak mencampuri proses pembelajaran dia. Seperti itu. Ya. Nah, kemudian juga kita pengetahuan ini tidak untuk diperdebatkan. Ya. Karena dunia ini sebenarnya banyak matriks-matriks keberadaan yang kadang-kadang bisa membelokkan banyak perspektif. Ya, jadi tidak perlu diperdebatkan. Kalau orang mau klaim bahwa yang dia ketahui lebih benar ya silakan. Ya nggak apa-apa. Ya, karena kita tidak mengklaim bahwa ini adalah kebenaran yang sudah absolut, enggak. Ya, tapi pelan-pelan kita bisa buktikan sendiri itu jauh lebih baik daripada percaya demikian apa kata orang. Tapi kita pelan-pelan buktikan sendiri seperti itu. Ya, yang terakhir adalah kita kemudian belajar berdaulat atas diri kita sendiri. Ya, berdaulat atas pemikiran kita, berdaulat atas kita boleh beda pendapat dengan orang lain. Kita boleh memiliki pemikiran-pemikiran kita sendiri. Tidak apa-apa. Ya, ini adalah kedaulatan. Oh, saya tidak percaya bagian ini. Ya nggak apa-apa. Boleh kok Anda berdaulat atas keyakinan Anda. Ya, ya pelan-pelan kita mengembangkan kesadaran ilahi. Ya, lama-lama apa yang jika prosesnya sudah mesti sampai di tahap tertentu, Anda akan mengalami sendiri ya proses-prosesnya sendiri seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah
kita pelan-pelan belajar lebih rendah hati dan membuka wawasan untuk semua kemungkinan. Bisa saja ada seorang bocah kecil yang kebijaksanaan jauh lebih tinggi daripada kita. Kita bisa belajar sesuatu dari itu. Ya. Bahkan bisa saja orang yang paling bajingan malah mengajarin kita sesuatu seperti itu. Ya, jadi kita tidak menutup pintu kebijaksanaan untuk datang dari manapun seperti itu. Ya. Nah, ini adalah pembelajaran kita pada malam hari ini. Oke. Ya, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya? Silakan. Aditara. Tes. Malam Koheng. Malam. Ini akun kedua. Ya. Tadi kan sempat disinggung diri kita yang versi lebih ya di atas sana gitu apa? Yang lebih sadar. Nah, itu apakah kita bisa minta tolong mereka atau sekedar minta advice atau apa gitu nggak sih? Biasanya itu advice yang hadir. Ya, advice yang hadir. Kemudian kalau minta tolong pun kadang-kadang itu ada blueprint yang sudah kita tanda tangani, mesti kita jalani. Artinya ketika kita mengambil bentuk sebagai manusia, lahir sebagai manusia, ada SKS wajib istilahnya, ada mata kuliah wajib yang perlu kita jalani. Yang seperti itu mereka nggak bisa bantu. Mereka hanya bisa kasih kita advice. Ketika kita duduk dengan tenang ya, menurunkan kecemasan kita, ketakutan kita, tarik nafas dalam, kita bisa gampang terhubung. Dan biasanya itu ngalir. Dan kita tiba-tiba memahami akar masalahnya. Seperti itu. Yaitu dari mereka. Terhubungnya, berarti Ya. terhubungnya bisa pakai teknik RBD ya, kalau yang lagi trending sekarang ini ya, ya? Bisa. Yang penting adalah relaksasi, bebaskan diri dari ketakutan, ya. Niatkan saja. Ada kadang-kadang pikiran kita jernih, kemudian tiba-tiba aja kita bisa mencerna ya apa yang sedang terjadi sesungguhnya. Kita bisa melihat esensinya dari mana. Ya, banyak inspirasi juga datang dari sana. Seperti itu. Oke, makasih Ya. Koheng. Oke, Monggo yang sama-sama. lain. Ya. Oke, apakah ada syarat atau kondisi tertentu untuk naik tingkat? Banyak agama yang mengajarkan harus ini dan itu, apa klaim-klaim itu valid? Bisa jadi teknik-teknik zaman dahulu itu valid, ya bisa jadi. Ya banyak juga yang sudah tidak relevan itu juga bisa jadi. Karena apa yang mungkin cocok dengan saya belum tentu cocok untuk Anda, ya. Apa yang cocok untuk orang lain belum tentu cocok untuk kita, ya. Seperti itu. Nah, beberapa hal yang biasanya cocok itu misalnya adalah meditasi, itu biasanya cukup bagus ya kalau pembimbingnya tahu teknik yang cocok untuk masing-masing, ya. Kemudian puja-puja ya kadang-kadang bisa membersihkan kerak-keraknya, ya, kerak-kerak kesadaran, ya, seperti itu, ya. Ada teknik-teknik pembersihan tertentu itu juga sebenarnya cukup bagus, ya, termasuk puasa juga kadang-kadang bagus, ya. Pelatihan diri melampaui senang tidak senang itu juga satu teknik yang bagus. Ya, teknik lainnya itu adalah kita menjalani kehidupan dengan kesadaran. Itu yang gampang. Itu yang
praktek sebenarnya, bukan latihan. Ya, kalau meditasi duduk tenang dalam suasana merenung, ya banyak sekali keruwetan pikiran bisa terurai. Tapi ketika kita benar-benar berhadapan dengan masalah, ya kadang-kadang kesadaran kita itu udah kacau duluan. Nah, ketika kita bisa membawa kesadaran seperti kita sedang meditasi untuk menghadapi kondisi-kondisi yang sedang terjadi, misalnya orang tiba-tiba nyalip mobil kita di depan gitu kan, ya maki-maki kita lagi, ya padahal kita nggak salah. Ya. Bagaimana kita mencerna kondisi yang terjadi, itu juga satu pelatihan. Ya, nah ini yang sesungguhnya adalah pembinaan batin yang sesungguhnya. Ya itu bukan latihan lagi, itu udah praktek seperti itu, ulangan ya. Seperti itu. Ya. Nah, seiring kita melatih batin kita akan pelan-pelan mulai terbiasa berpikiran realistis dan positif. Ya, progresif itu. Jadi ada orang-orang tertentu yang begitu berhadapan dengan masalah, dia langsung pikirnya negatif. Ya, tapi pikiran-pikiran sudah terlatih, ketika hal terjadi, mereka menanggapinya dengan cara yang lebih positif. Itu artinya dia udah naik level, seperti itu. Ya, cara ngukurnya dari sana. Ya. Syarat dan kondisi tertentu untuk naik tingkat itu nggak ada. Ya. Tapi ketika Anda meditasi, satu saat Anda akan merasakan kepadatan energi yang berbeda. Yaitu tiba-tiba plek kita naik satu tingkat. Itu rasanya itu seperti kita kalau menyelam di dalam air, kita keluar dari air. Persis seperti itu. Ya. Oke, silakan. Aditara. Silakan. Halo, maaf Kohen. Ya. Tanya lagi mumpung Ya. ini bisa online. Ini kan lagi rame 5D kenaikan 5D. Menurut Koheng itu apa yang di up? Apakah apa kan macam-macam penjelasan 5D. Menurut Koheng sendiri apa itu 5D yang sedang di up ini? Ya, kesadaran kita. Kesadaran bahwa setiap makhluk adalah satu kesatuan. Ya, kesadaran bahwa cinta kasih itu adalah fondasi. Seperti itu. Jadi ketika memang kesadaran kita udah upgrade ke dimensi kelima, kita tidak ada alasan untuk membenci. Sama sekali tidak ada alasan untuk membenci. Ya, tidak ada alasan untuk marah-marah. Kita melihat bahwa setiap makhluk itu sedang berproses saja. Ya, mereka mungkin belum menyadari itu. Ya, kita yang duluan menyadari ya maklum-maklum saja. Seperti itu. Sesederhana itu sebenarnya. Enggak, bukan ganti bumi. Jadi ketika banyak manusia yang kemudian kesadarannya sampai ke sana, ya bumi ini dengan otomatis jadi tempat yang jauh lebih baik. Ya, orang bisa memaklumi setiap orang lainnya ya yang sedang berproses. Ya tidak banyak lagi orang yang marah-marah di sosial media. Ya. Seperti itu. Ya bumi ini pelan-pelan akan ke sana kok. Ya kita saat ini kan sudah merasakan ketika misalnya Iran ya lawan Amerika, dua negara yang bermasalah tapi seluruh dunia kena dampaknya itu. Ya kedepannya akan seperti itu karena seluruh dunia itu udah terhubung satu dengan yang lain. Setiap manusia bahkan terhubung satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Ya bukan ganti bumi tapi kesadaran massalnya yang berkembang menjadi lebih sadar, gitu. Lebih mengerti, lebih penuh pengertian dan cinta kasih, itu aja. Ya. Dan secara umum agama-agama yang sudah tidak relevan itu akan banyak
review kembali seperti itu ya. Sejarah-sejarah lama akan dicari bagian yang benarnya seperti itu. Ya bisa dibayangkan mereka-mereka yang dulunya datang membuat umat manusia tiba-tiba turun lagi ya, parkir, dia punya pesawat luar angkasa di depan Monas gitu ya. Turun kemudian diwawancarai. Dunia langsung berbeda ceritanya. Ya cari uang, kerja tetap ya. Tetapi kita sudah menggunakan apa ya? Basisnya bukan kekurangan tapi berkelimpahan ya. Jadi cara orang cari uang udah cara yang jauh lebih manusiawi ya. Ya sistem-sistem lama itu pelan-pelan akan tergantikan dengan sistem yang bukan memperkaya diri sendiri. Ya, zaman sekarang kan masih ya orang-orang pada menumpuk kekayaan supaya saya paling kaya, baik paling berkuasa, seperti itu. Tapi ke depan ketika banyak orang yang kemudian makin tersadarkan, mereka itu lebih senang berbagi gitu loh. Lebih senang bahwa setiap orang itu bisa hidup layak, ya bisa dapat sejahtera, bisa ya minimal lah hidup mereka jauh lebih layak. Gitu. Ya, seperti itu. Ya ketika banyak orang yang kesadarannya makin terupgrade, uh, kepemilikan itu bukan dosa, ya, tetapi kepemilikan yang datangnya dari penderitaan orang lain itu yang bermasalah, ya, itu yang bermasalah. Ya, ya salah satunya ya kita pernah lihat di sejarah Tiongkok misalnya ada beberapa provinsi yang kemudian panen gagal, banyak umat manusia yang mati kelaparan, ya orang sampai jual anak, jual istri hanya untuk makan. Ya ada orang yang mati duluan, dagingnya dipotong dimakan, manusia makan manusia, ya. Kemudian dana untuk bantuan bencana diambil oleh pejabatnya, gitu kan. Nah itu pernah jadi film pendek dari kisah nyata. Ya. Itu kan ya cerita-cerita lama seperti itu ya ke depan banyak orang yang akan lebih tersadarkan. Yang seperti itu udah tidak sesuai dengan bumi dimensi kelima, dimensi kesadaran dan cinta kasih. Seperti itu. Ya. Nah, semoga teman-teman yang di sini juga ya pelan-pelan ke sana arahnya. Ya. Menuntut diri sendiri jauh lebih sadar, lebih penuh cinta kasih. Itu sih. Ya. Jadi orang klaim-klaim zaman dahulu ya mungkin ada yang cocok ya. Ada meditasi berbulan-bulan ya. Tapi hari ini kita melihat banyak sekali shortcut ya. Istilahnya dunia fisik kita aja terjadi banyak sekali shortcut. Ya artinya orang zaman dulu mau ke inilah pergi naik haji misalnya bisa berbulan-bulan ya. Nah, tapi sekarang kita naik pesawat udah sampai ya 5 jam 8 jam sampai ke Mekah itu kan. Nah, sama spiritualitas juga banyak mengalami shortcut ya. Oke, silakan Fika. Selamat malam, Koheng. Malam. Saya punya 2 pertanyaan. Sebenarnya simple sih, tapi butuh penjelasan lebih dari Koheng. Jadi kalau misalnya untuk makhluk-makhluk yang di dimensi 4 ke atas, ketika mereka mau berkomunikasi dengan manusia yang benar-benar masih di dimensi 3 ke bawah, apakah mereka bisa punya tubuh fisik yang benar-benar bisa dilihat dan dipegang oleh
manusia yang masih kesadaran 3 dimensi ke bawah gitu kok. Karena kan kalau saya mempercayai ya mereka berkomunikasinya dengan tubuh halus gitu. Ya, Tapi sebagian besar ya. ya cuman ada beberapa yang saya dapat info gitu di YouTube dan segala macam katanya mereka bisa gitu menyerupai makhluk yang di 3 dimensi dan real bisa dipegang. Nah, kalau dari Koko gimana? Benar, bisa. Cuma jarang mereka mau. Oh, Jarang berarti mereka mau. kalau Eh, mereka bisa hmm, jadi makhluk 3 dimensi itu prosesnya gimana kok ya? Dari halus ke padat terus padat ya, jadi halus lagi gitu. betul, betul. Hmm. Materialisasi dan dematerialisasi. Ya, secara umum para ascended banyak yang menguasai cara teknik demikian. Seperti itu. Ya, Hmm. itu moksa kan seperti itu. Jadi dia uraikan badan fisik ini menjadi fisik halus, pindah ke dimensi Hmm. keempat seperti itu. Hmm. Termasuk Saint Germain sendiri ya tetap bisa mengambil tubuh fisik seperti itu. Saya kenal ada 2 orang yang di Indonesia ya, yang pernah ketemu Saint Germain dalam bentuk fisik padat seperti itu. Kalau pada saat mereka jadi di tubuh fisik, apakah mereka punya dualitas dalam diri mereka kok? Hmm, proyeksi, proyeksi aja sebenarnya. Ya kayak proyektor lah. Jadi Oh, realitasnya ya ketika mereka selesai urusan langsung terurai. oke. Berarti mereka nggak ada sisi jahat atau baik gitu ya kayak Ya, manusia. kalau udah masuk ke dimensi kelima kesadaran ya, itu mereka udah tidak ada eh, apa namanya, tidak ada sampah-sampah batin. Oh, oke. Terus terkait teleport kok, Hmm. apakah teleport itu hanya bisa dilakukan oleh manusia yang sudah dimensinya di atas 3 dimensi dan tapi maksudnya dia asalnya dari manusia gitu ya kok ya. Hmm. Dan apakah memang tubuh fisiknya terurai dulu jadi dimensi yang atas terus baru balik ke 3 dimensi atau gimana ya kok? Eh, Gimana ya? Kayak kayak seperti ini dah. Dimensi ketiga lihat dimensi kedua ya. Jadi kalau Heeh. dimensi kedua kan dia kan berupa misalnya satu kertas ini ya. Nah, Mhm. nah dari titik A ke titik B ya. Mhm. Kalau dari dimensi kedua kan dia mesti pelan-pelan jalan gitu kan. Nah, Mhm. tapi kalau dari dimensi ketiga ini dua kan, tiba-tiba dia bisa loncat ke sini. Jadi di ini tiba-tiba hilang di dimensi kedua, muncul di sini Mhm. dimensi kedua. Sama dimensi keempat masuk ke dimensi ketiga juga bisa tiba-tiba beda tempat ya. Apalagi dimensi yang Mhm. lebih tinggi itu. Jadi di dimensi kedua ini kan kalau kita timeline ya dari sini ke sini itu perlu ada lewat sini. Tapi dimensi ketiga itu bisa langsung lipat dari sini langsung ke sini. Oh. Oh iya. Ya. Iya. Soalnya saya Perlu. pernah kan pada saat meditasi iseng nanya gitu kok ke semesta gimana sih cara teleport gitu. Ya kalau yang jawaban menurut versi pemahaman saya itu ibaratnya tubuh kasar kita perlu kayak terpecah-pecah menjadi seperti atom gitu loh dulu terus nanti baru balik lagi ke artinya kan harus berubah jadi tubuh halus dulu terus baru berubah lagi tubuh kasar gitu kan. Nah Bisa, itu teknik itu juga bisa. Banyak sebenarnya tekniknya. Ada yang melipat oh ruang gitu kan, langsung plek-plek gitu. tapi Eh, beda ya dengan itu kok beda dengan apa eh apa out of body itu loh kok oh, OB, astral beda, astral projection astral, beda ya kok ya teleport ya. beda. Karena kalau astral projection kan bukan tubuh fisik. Nah, itu Oh, juga jauh lebih gampang. oke. Itu Paham, tubuh paham, paham. halus. Oke.
Ya, terima kasih Ko. Nah, satu tingkat lebih tinggi itu soul travel. Apa itu lagi Ko? Jadi seperti tadi yang kita gambarkan, ada badan fisik, ada tubuh energi, ada jiwa ya. Pakai yang paling atas itu yang travel ya. Jadi soulnya kita. I see. Dan sebenarnya jalurnya itu dua arah. Itu ciri-cirinya apa kok kalau yang soul travelnya? Dia tidak terbatas. Dia tidak terbatas waktu, tidak terbatas tempat. Dia bisa ke planet lain, galaksi lain dalam waktu sesingkat-singkatnya ya. Tapi ya awal-awal mesti ikuti HS, ikuti pembimbing. Ya, Bedanya pelan-pelan. sama kalau sama yang aspro masih di level tubuh halus? Ya itu masih banyak apa ya, banyak ketakutan diganggu ini, ganggu itu gitu. Levelnya beda di sana sebenarnya. Oke. Masih banyak ketakutan, masih banyak keraguan, ya masih banyak batasan itu loh. Tapi soul travel itu nggak ada batasan. You udah dipakai dimensi kelima ke atas gitu loh. Tidak di server ketakutan. Oke, paham kok. Oke. Ya, terima kasih kok. Sama-sama. Transhuman, apakah itu sebuah plan nantinya? Oh ya, bisa saja. Sebenarnya kita sekarang di persimpangan antara evolusi lebih lanjut umat manusia, mau ke spiritual atau mau ke mesin-mesin, ya, atau mau ke tanpa perasaan. Evolusi kita bisa kemana aja. Bisa aja ke depan secara fisik orang menciptakan robot yang kemudian kesadaran kita dimasukkan ke dalam. Ya, transformasi ribuan tahun kemudian mungkin kayak transformer. Ya, bisa berubah jadi ya mesin-mesin gitu. Ya, itu salah satu evolusi yang bisa terjadi. Atau kita mungkin evolusinya ke lebih natural, ya, dekat dengan alam, menciptakan lebih banyak ruang hijau, ya. Ya, let's do it. Ya, Anda pilih kemana ya? Ya, nggak ada yang salah. Ya, semua evolusinya akan terbentuk sesuai matriks kesadaran kita masing-masing. Seperti itu. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita meditasi singkat ya. Ya. Cuman untuk mensinkronkan pembelajaran kita pada malam hari ini. Ya, silahkan ambil posisi duduk yang nyaman ya. Kita kasih sedikit background sound ya. Duduk dengan posisi yang paling nyaman. Tersenyum. Bernafas pelan, lembut, dan mendalam. Rasakan diri Anda sangat berharga, penuhi batin dengan kedamaian, sukacita, dan rasa syukur. Lepaskan nafas beserta semua beban-beban. Ketegangan-ketegangan di badan fisik maupun pikiran.
hadirkan kesadaran, hadirkan pikiran dan perasaan. Utuh. Sekarang, saat ini, seluruh kesadaran, pikiran, perasaan, seluruh dimensi keberadaan menyatu di sini saat ini. Aku terhubung dengan Sang Sadar, the mighty I am presence, Sang Hadir. Terhubung dengan soul, dengan monad, dengan Sang Sumber keberadaan. Rasakan keutuhan, rasakan peleburan. Biarkan energi cinta kasih yang paling murni mengalir memenuhi setiap sel di dalam tubuh Anda, setiap organ, invokasikan dalam batin. Aku adalah cahaya. Aku adalah cinta kasih. Aku adalah Mahatma. Cinta kasih tanpa syarat. Aku adalah nyalakan cahaya. Ekspansi cahaya. Aku sepenuhnya adalah cahaya. Aku seutuhnya adalah cinta kasih. Rasakan tubuh Anda bervibrasi dalam energi cinta kasih yang paling murni. Melebur dalam cahaya cinta kasih Sang Sumber keberadaan. Lihat dan rasakan tubuh Anda memancarkan cahaya. Cahaya yang begitu terang memenuhi seluruh ruangan tempat Anda berada. Menyinari setiap makhluk yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Setiap hewan, setiap tumbuhan, setiap kristal. Cahaya ini menembus semua dinding. Mencakup seluruh bangunan tempat Anda berada.
begitu padat. Begitu mulia. Penuh kedamaian. Ekspansi cahaya. 100 meter. 1000 meter. Sepuluh kilometer. 100 kilometer. 1000 kilometer. Menyinari seluruh pulau tempat Anda berada, menerangi seluruh bumi. Lihatlah, bumi juga bercahaya, terang seperti matahari, dan cahaya cinta kasih. Aktifkan cinta kasih. Aktifkan cahaya. Aktifkan kedamaian dan sukacita. Meresap ke dalam setiap sel, setiap atom, setiap organ di tubuh Anda, setiap atom di ruangan tempat Anda berada, setiap substansi. Lihatlah kehadiran hierarki ilahi, para malaikat agung, para penjaga cahaya Tuhan, para guru agung, para Elohim, makhluk-makhluk ekstraterestrial dari berbagai penjuru alam semesta ikut bersuka cita. Ikut memberikan berkat pada kita dan bumi. Demikian pula yang ada di bumi, Bunda Bumi, dan jajaran para penguasa di bumi ini. Ikut bersukacita. Dalam cahaya cinta kasih tanpa syarat. Tarik nafas dalam, lepaskan pelan-pelan, kembalikan kesadaran pada tubuh fisik. Tarik nafas dalam, lepaskan pelan-pelan. Anda boleh menggerakkan jari-jari dan bahu Anda pelan-pelan. Tarik nafas dalam,
lepaskan pelan-pelan. Nah, boleh membuka mata pelan-pelan dalam keadaan yang paling nyaman. Oke, meditasi selesai. Pembelajaran kita di malam hari ini selesai. Mungkin ada teman-teman yang mau sharing, silakan. Oke, jika tidak ada yang mau sharing, pembelajaran kita di malam hari ini sampai di sini. Ya, kita ketemu lagi ya di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Ya. Badan rasa hangat, energi adem ayem ya. Oke, thank you semuanya. Thank you, Ko. Thank you semua. Oh.